warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya akan membahas mengenai vaksinasi COVID-19 pada pelajar dan mahasiswa. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembahasan, apakah teman-teman sudah tahu apa itu vaksinasi COVID-19? Baiklah, jika belum tahu, mari kita bahas sekarang. Vaksinasi COVID-19 merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia dalam menangani masalah COVID-19. Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk menciptakan kekebalan kelompok atau herd immunity agar masyarakat menjadi lebih produktif dalam menjalankan aktivitas kesehariannya. Adapun tujuan dari program vaksinasi COVID-19 ini adalah memvaksin setidaknya 70% populasi penduduk di Indonesia untuk mewujudkan kondisi kekebalan komunitas atau lebih dikenal dengan herd immunity. Manfaat vaksin COVID-19 yang perlu dipahami. Manfaat vaksin COVID-19 penting untuk dipahami betul-betul untuk melawan keraguan. Program vaksinasi COVID-19 di Indonesia masih berlangsung hingga saat ini. Kelompok lanjut usia atau lansia, kini vaksinasi COVID-19 menyasar orang dewasa usia 18 ke atas. Keberlanjutan program vaksinasi ini menjadi kabar baik di tengah pandemi COVID-19 yang belum juga berakhir. Sudahkah Anda menerima vaksin COVID-19? Atau masih mengantri? Atau Anda malah belum mendaftar atau mengupayakan perolehan vaksin karena masih ragu? Anda sebenarnya tidak perlu khawatir tentang vaksinasi COVID-19 karena pemerintah telah menjamin vaksin yang kini diberikan kepada masyarakat aman dan juga dapat memberikan banyak manfaat. Sejumlah 60% keuntungan dari artikel health disalurkan untuk warga terdampak COVID-19. Berikut ini 4 manfaat vaksin COVID yang perlu dipahami. Yang pertama, menciptakan respons antibodi. Yang
Kedua, mencegah terkena virus COVID-19. Yang ketiga, menghentikan virus. Dan yang keempat, melindungi orang-orang di sekitar kita. Nah teman-teman, kalian tahu gak sih? Selain memiliki manfaat, ternyata vaksinasi COVID-19 juga ada efek sampingnya loh. Kira-kira apa aja ya efek samping dari vaksin COVID-19 ini? Yuk kita bahas sekarang. Secara umum, efek samping yang timbul dapat beragam, pada umumnya ringan dan bersifat sementara, dan tidak selalu ada, serta bergantung pada kondisi tubuh. Efek seperti demam dan nyeri otot atau kemerahan pada bekas suntikan adalah hal yang wajar, namun tetap perlu dimonitor. Manfaat vaksin jauh lebih besar dibandingkan risiko sakit karena terinfeksi bila tidak divaksin. Apabila terjadi kejadian ikutan pasca imunisasi atau KIPI, dapat dilaporkan kepada Fasiankes, tempat pemberian vaksinasi, kemudian akan ditindaklanjuti oleh focal point yang ada di masing-masing dinas kesehatan dan dikaji oleh Komite Pengkajian dan Penanggulangan KIPI yang ada di setiap daerah maupun nasional. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk memutus mata rantai penularan penyakit dan juga menghentikan wabah COVID-19. Vaksin COVID-19 bermanfaat untuk memberi perlindungan tubuh agar tidak jatuh sakit akibat COVID-19 dengan cara menimbulkan atau menstimulasi kekebalan spesifik dalam tubuh dengan pemberian vaksin. Pelayanan vaksinasi COVID-19 dilakukan oleh dokter, perawat, atau bidan yang memiliki kompetensi dan dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten kota, atau milik masyarakat yang memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan oleh Kementerian Kesehatan Indonesia. Kenapa pelajaran mahasiswa harus divaksin? Teman-teman, jangan kayak si Loli ya, dia takut banget kalau disuntik. Saat ini, Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan surat edaran percepatan vaksinasi COVID-19 bagi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten atau Kota yang tertuang dalam surat edaran ini. Surat edaran ini tentang vaksinasi tahap 3 bagi masyarakat rentan, masyarakat umum lainnya, dan anak usia 12 hingga 17 tahun. Menurut Profesor Marwan, keputusan dari Kemenkes ini sekaligus untuk menjawab berbagai pertanyaan dari orang tua tentang kewajiban vaksinasi bagi anaknya yang belum berusia 18 tahun. Jadi para orang tua tidak usah khawatir lagi berdasarkan keputusan Kemenkes itu. Sementara bagi mahasiswa lama, ungkap Profesor Marwan, USK juga akan segera mengeluarkan surat edaran yang mewajibkan mereka untuk melakukan vaksin COVID-19. Apalagi ada sebagian mahasiswa yang harus mengikuti kegiatan praktikum dan penelitian di kampus. Sebelumnya, USK
juga telah mewajibkan vaksin COVID-19 bagi seluruh pegawai atau dosennya, termasuk pula warga USK lainnya. Pada prinsipnya, USK ingin memberi rasa aman dan keselamatan bagi siapapun yang melakukan aktivitas di kampus. Ini adalah ikhtiar kita bersama. Ayo berpartisipasi dalam program vaksinasi COVID-19 ini untuk melindungi Anda dan keluarga Anda dari COVID-19. Jangan lupa protokol kesehatan 5M untuk kebaikan kita semua. Teman-teman, sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.